Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faroji Hasibuan, vokasional informatika. Adapun tujuan saya yaitu untuk menjabarkan suatu ujian saya yaitu tentang sistem keputusan. Sistem pendukung keputusan yaitu bagian dari sistem informasi yang berbasis komputer, termasuk itu sistem manajemen atau pengasihan berbasis pengetahuan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi perusahaan. Bisa juga dianggap sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi. Pengambilan ini spesifik semi-struktur. Karakteristik sistem pendukung keputusan ini ada beberapa macam. Yang pertama, mendukung proses pengambilan keputusan dan menitikberatkan pada manajemen perception. Adanya interface manusia mesin di mana manusia user tetap memegang kontrol proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah terstruktur. Selanjutnya, ada memiliki kapasitas dialog untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan. Dan selanjutnya, memiliki subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa. Terakhir, membutuhkan struktur data komprehensif yang dapat melayani kebutuhan informasi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu, misalkan dalam perkampusan sekarang ini, sistem keputusan dapat dipakai oleh daring atau tatap muka secara online dalam pembelajaran, sehingga dalam keputusan ini tidak melanggar peraturan protokol kesehatan yang berlaku dan memanfaatkan fasilitas yang ada. Subsistem manajemen data memasukkan satu database yang berisi data relevan untuk satu situasi dan kondisi, dikelola oleh perangkat lunak yang disebut Sistem Manajemen Database atau DBMS. Sistem pendukung keputusan database adalah kumpulan data yang saling terkait dan diorganisasi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan dapat digunakan oleh lebih dari satu orang dengan lebih dari satu aplikasi. Yang kedua ada sistem manajemen database, yaitu dapat dibuat dan diakses dan diperbaharui oleh sebuah DBMS. Kebanyakan sistem pendukung keputusan dibuat dengan DBMS relasional menyediakan berbagai fasilitas. Ketiga ada direktori data, yaitu adalah katalog dari semua data yang berada di dalam database. Direktori ini untuk mendukung fase intelijensi dari proses pengambilan keputusan berupa untuk memindai data, mengidentifikasi area masalah. Yang ketiga ada query facility, yaitu membangun untuk menggunakan sistem pendukung keputusan yang sering mengakses atau manipulasi dari query data. Tugas ini dapat disebut atau dilakukan oleh query menerima permintaan data dari komponen sistem pendukung keputusan. Ini adalah suatu gambar kerangka keputusan DSS. Yang pertama dia itu ada koneksi web dan terintegrasi. Selanjutnya itu ada program semi struktur untuk manajer pada level berbeda dan untuk individu dan kelompok. Keputusan bergantung atau berlanjut, mendukung intelijensi desain pilihan untuk banyak gaya, dan adaptasi dan fleksibel, mudah penggunaannya dan efektif efisiensi, pembuatan mengontrol keputusan, kemudahan membangun pengguna akhir, dan analisis dan pemodelan, dan akses data. Selanjutnya yaitu ada data internal. Data yang sumbernya berasal terutama dari sistem pemrosesan transaksi dari dalam organisasi. Contohnya umum seperti upah atau gaji bulanan, jawab pemeliharaan mesin, alokasi anggaran, perkiraan terhadap penjualan. Data eksternal, data yaitu sumbernya dari luar sistem organisasi seperti data industri, data riset pemasaran, data sensus, dan data kerja regional atau regulasi pemerintah, jadwal tarik pajak.
Dan terakhir ada data privat, yaitu meliputi petunjuk yang digunakan oleh pengambilan keputusan khusus penilaian terhadap data dan atau situasi spesifik. Terima kasih.